Contoh yang dilakukan dengan kesengajaan dapat menyebabkan batal salat seseorang. Contohnya menambahkan rakaat, menambahkan rukun. Apabila salat sendiri sengaja menambahkan rukun, batal salat karena dianggap tala'ub, bermain-main. Tapi ketika seseorang mengikuti imam, dia sengaja menambahkan rukun, sengaja menambahkan duduk, sengaja, padahal kali getron balik kan kedua kira saja. Nah berdua semayak bahkan yang wajib tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita Kitab Syarqawi Alal Hudhudi halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan shalih. Wal hurufu innama hiya ibaratun anhu wal ibaratu ghairul mu'abbari anhu falidzalika ikhtalafat bi ikhtilafil alsinati walam yakhtalif huwa fa huruful qur'ani haditsatun wal mu'abbaru anhu biha wa huwal ma'nal qaimu bi dzatillahi qadimun fatilawatu wal qira'atu wal kitabatu haditsatun wal matlu wal maqru'u wal maktubu qadimun ay ma dalat alaihil kitabatu wal qira'atu wat tilawatu wa dzalika kadzikrillahi fa inna dzikra haditsun wal madhkuru wa huwa rabbul ibadi qadimun wa huwa rabbul izzati fafham wa raji' kitabal a'immati tata'allam. Dan bermula huruf itu hanya saja bermula dianya segala huruf itu ibarat daripadanya kalam Allah Ta'ala. Dan bermula ibarat itu bukan mu'abbar anhu. Maka karena demikian berbeda-beda ianya ibarat dengan sebab berbeda-beda segala bahasa, dan tidak berbeda-beda oleh dianya mu'abbar anhu. Maka bermula huruf Quran itu hadis, dan bermula mu'abbar anhu dengannya, dan bermula dianya itulah makna yang berdiri ia dengan zat Allah, itu qadim. Maka bermula tilawah wa qiraah wal kitabah itu hadis, dan bermula matlu, makru, maktub itu qadim. Artinya ma
yang menunjuki di atasnya oleh kitabah dan oleh qiraah dan oleh tilawah. Dan bermula demikian itu seumpama menyebut Allah. Maka bahwa sungguh menyebut itu hadis. Dan bermula yang disebutkan, dianya itulah Rabbul Ibadi, itu kadim. Dan bermula dianya itulah Rabbul Izzati. Maka pahamkan olehmu dan kembali olehmu akan kitab imam-imam tata'alam, maka pelajari kembali. Jadi huruf-huruf, baik itu huruf yang terdapat dalam tulisan Al-Quran, huruf yang terdapat dalam tulisan Injil, Zabur, Taurat, ataupun huruf-huruf yang terdapat pada Lauhul Mahfuz, itu semuanya huruf-huruf tersebut hanya sebatas ibarat daripada kalamnya Allah. Arti daripada ibarat hanya sebatas sesuatu yang dapat menunjuki maksud daripada kalamnya Allah. Sedangkan mu'abbar anhu, itulah kalam Allah yang sesungguhnya. Kalam anhu tersebut, mu'abbar anhu tersebut, itu kalam Allah yang tidak pernah terjadi perbedaan. Yang berbeda hanyalah sebatas ibaratnya. Jadi kalau ibarat diistilahkan dengan dal, kalau mu'abbar anhu diistilahkan dengan madlul. Jadi mu'abbar anhu itulah kalam Allah yang sesungguhnya, sedangkan ibarat itu hanyalah yang menunjuki kepada maksud yang sesungguhnya, yaitu kalam Allah. Maka ibarat itu bisa saja berubah-ubah tergantung bahasa. Bila mana diibaratkan dengan Zabur, berarti bahasanya Qubti. Bila diibaratkan dengan Injil, berarti bahasanya Suryani. Bila diibaratkan dengan Taurat, berarti bahasanya Ibrani. Bila diibaratkan Quran, berarti bahasanya Arab. Jadi Zabur dengan bahasa Ibrani, bahasa itu cuma dengan bahasa Qubti, bahasa itu cuma ibarat, tukang tunjuk maksud yang sebenarnya lagi yang dalam kalam Allah. Sedangkan kalam Allah itu sendiri tidak pernah berubah. Maksud tidak pernah berubah. Apapun yang disampaikan oleh Allah dengan bahasa Qubti, itulah sama maksud dengan yang disampaikan Allah dalam bahasa Suryani atau dalam bahasa Ibrani, begitu pula dalam bahasa Arab. Bahasa yang berbeda, maksudnya sama. Lagi contoh bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia, bahasa beda, maksud sama. Lon han ibu, bahasa Aceh. Saya tidak mau makan nasi, bahasa Indonesia, maksud sama. Maksudnya apa? Kedua-dua daripada ibarat tersebut menunjuki bahwa tidak ada keinginan untuk makan. Ibarat berbeda, maksud sama. Ada perubahan kalam Allah? Tidak ada. Sebagaimana Allah berkalam dulunya di dalam azali, hal tersebut
Hari ini Allah berkalam juga hal tersebut, tidak lebih, tidak kurang, dan tidak ada perbedaannya. Putra yang nemekalam li Allah uronyo, itulah yang nemekalam li Allah urojih. Urojih dah, urojih ba'adali. Seberapa banyak Allah berkalam, tidak banyak, tidak kurang. Cuma yang Allah beritahukan kepada makhluk hanya sebahagian. Sebahagian di Lauhul Mahfuz, sebahagian yang tertulis di dalam Al-Quran, itu bahagian. Bahkan kita cuma mampu mengetahui kalam yang ada dalam Al-Quran. Lauhul Mahfuz tidak nampak. Hanya orang-orang yang terkhusus yang nampak pada kalamnya Allah di Lauhul Mahfuz. Apakah selain yang tertulis pada Lauhul Mahfuz dan selain yang tertulis dalam Al-Quran bahwa kalam Allah itu tidak ada? Salah. Letak kalam Allah. Cuma hanya kepada apa yang dimekalam oleh Allah, cuma Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka kalam Allah tidak pernah berubah. Kalau ada pertanyaan, siapa dulunya kalam daripada zat Allah, tidak ada yang mendahului. Berbeda dengan kalam kita makhluk. Getanya awai nazat daripada kalam. Contoh tak kala anak bayi, sawawai jut mututu ngelahi, awai lahi, mututu 3 tahun kemudian baru bisa berbicara anak bayi. Kalau manusia lebih dahulu ada zat daripada sifat. Sedangkan Allah, siapa lebih dahulu adanya zat Allah daripada kalam? Tidak ada yang mendahului. Sebagaimana zatnya Allah itu azali, maka kalamnya Allah pun itu azali. Arti daripada azali sama seperti maksud kidam. Cuma terjadi perbedaan sebahagian ulama. Kalau azali itu suatu ibarat yang dipergunakan kepada hal yang maujud, pula dipergunakan pada hal yang ma'dum. Sedangkan kidam cuma dipergunakan istilah tersebut pada hal yang maujud, tidak dipergunakan pada hal yang ma'dum, yang menyekidam. Tapi yang mu'tamad sama. Yang dimaksud dengan azali dan kidam, sesuatu yang tidak pernah didahului oleh tiada. Apapun yang tidak pernah didahului oleh tiada, itu namanya kidam. Itu pula yang dimaksudkan dengan azali. Jadi kalam Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Kenapa kalam Allah tidak pernah didahului oleh tiada? Karena kalamnya Allah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani termasuk kepada bahagian daripada sifat identitas zat. Menyeawaina zat Allah keduduana kalam sama dengan awai-awai Allah nyenkan Tuhan. Karena ada sifat identitas yang pertama, kedua merujuk ke Tuhan. Wateka usia balik nyenkan Tuhan. Karena sifat identitas itu tidak bisa terpisah dengan zat. Apabila terpisah dengan zat, maka hilanglah identitasnya. Identitas manusia, yang pertama hayawan, yang kedua natiqun. Itu identitas manusia. Yang pertama hayawan, yang kedua berfikir. Apabila salah satu identitas tersebut itu hilang, maka bukan manusia. Begitu pula sifat identitas Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Salah satu identitas itu tidak ada, maka bukan Tuhan. Jadi apabila hilang sifat kehewanannya, berarti bukan manusia, malaikat. Pikiran ada, berpikir, ada ilmu, tapi tidak ada kehewaniahnya, berarti bukan manusia, malaikat. Ataupun kehewaniahnya masih ada, yang hilangnya apa? Berfikir, berarti bukan manusia pula, tapi binatang. Lagi ada pegah-pegah orangnya, sifat identitas renang tak. 2 boh sifat identitas renang. Yang pertama pijut, yang kedua panjang. Gadah salah sabah sifat identitasnya kekali renang nunggu.
gadah pijuat panjang mentang panjang mentang wateka gadah pijuat berarti yang mesapat dengan zat tersebut tembun hana tengah-tengah haji sebab menyekan pijuat tembun menyekan tembun pijuat kagadah kurusnya hilang maka langsung menggantung yang kedua dah tembun panjang tembun berarti kalau renang pocit tak meh kepenan ataupun pijuat mentengna panjang kagadah karena sifat identitas renang pijuat panjang pijuat mentang panjang kagadah kalau renang nunggu karena ketika gadah panjang langsung menggantung dengan et pijuat et ke renang pocit gelawang nah kata maka apabila satu identitas zat itu hilang maka hilang pula makna daripada zat tersebut. Apabila satu sifat identitas Allah sifat ma'ani tidak ada pada Allah berarti zat itu bukan Tuhan. Oleh karenanya seluruh sifat ma'aninya Allah itu azali qadim sebagaimana zatnya qadim maka semua sifat ma'aninya itu adalah qadim. Sedangkan kita makhluk sebagaimana zat kita ini baharu maka semua sifat ma'ani yang berkenaan dengan diri kita makhluk juga baharu. Jadi kalam berta'aluk dengan ta'aluk daripada kalam ta'aluk kalam halo kalam ta'aluk pun qudrah iradah ta'aluk taksir melahirkan bekasan yang dilahirkan oleh iradah menetapkan mumkinat kepada yang harus bekasan yang dilahirkan oleh qudrah mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh iradah ilmu sama basar ta'aluk inkishaf artinya dengan ilmu sama dan basar Allah mengetahui segala-galanya. Sedangkan hayah tidak ada ta'aluk karena hayah hanya sifat penentu. Dengan sebab adanya hayah maka benarlah pada zat tersebut memiliki sifat kudrah iradah ilmu sama dan basar. Karena kalau Allah mati sudah pasti tidak ada kudrah dan iradah. Sedangkan kalam ta'aluknya dalalah, itu ta'aluk kalam. Apa itu ta'aluk? Hubungan. Apa hubungannya kalam? Dalalah, ada tunjukan. Berarti tunjukan daripada kalam ada yang amar, perintah. Perintah itu terbagi kepada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada pula tunjukan daripada kalam larangan. Larangan pun ada dua. Ada haram, ada makruh. Dan ada pula tunjukan daripada kalam wa'ad dan wa'id. Janji azab dan janji balasan berupa nikmat. Ada pula tunjukan daripada kalam mubahah, dibolehkan. Artinya sesuatu yang tidak bernilai pahala pun tidak melahirkan azab berupa dosa, mubahah. Maka ta'aluk daripada kalam ta'aluk dalalah. Jadi hubungan daripada kalam tersebut ada tunjukannya. Maka kalam tanpa tunjukan apapun sungguh tidak dinamakan dengan kalam. Pegah haba yang hana tamu pom siapa tapi nyankan kalam ke. Menyebahasa lain ke kan pegah bro putuh boh ya terbo nya hana kira kalam. Anda manfaat. Jadi baru kira dengan kalam na faedah, na tujuan daripada tutur kata tersebut ada tujuannya. Apakah tujuan untuk perintah atau tujuan untuk larangan atau tujuan untuk nasihat dan sebagainya. Kalau tidak ada tunjukan kepada sesuatu apapun itu tidak termasuk kepada kalam. Haba bangai kira. Haba bangai ke kalam. Kemudian
wal mu'abbar anhu biha wa huwal ma'na qaimu bidzatillahi qadimun. Jadi kalam Allah adalah satu makna yang ada pada zatnya Allah. Itu kalam Allah yang sebenarnya. Sedangkan Al-Quran yang terbukukan itu bukan kalam Allah, akan tetapi itu ibarat. Mu'abbar anhunya pada zat Allah. Kalam itu sifat Allah. Sifat Allah senantiasa menyatu dengan zat Allah. Maka sifat Allah tidak pernah berpindah kepada tempat yang lain. Dan sifat Allah tidak bisa dibagi-bagi. Karena sifat Allah itu adalah wahdaniyah. Sifat Allah itu esa. Sama seperti zatnya Allah. Zat Allah itu esa. Karena sifat Allah itu esa, maka sifat Allah tidak bisa dibagi-bagi. Jadi Al-Quran itu ibarat daripada kalamnya Allah. Artinya tulisan itu hadis. Tulisan itu hadis. Karena adanya tulisan kemudian awai hana tulisan. Pajanna tulisan bahasa Arab ketika na urang Arab. Tinta itu hadis. Kertas itu hadis. Kemudian tilawah itu hadis, yang kita baca itu hadis. Maka yang kita baca yang masuk dalam mulut kita manusia itu bukan kalam Allah. Karena kalam Allah tidak berpindah daripada zatnya Allah kepada makhluk, kepada mulut daripada makhluk. Meminah kalam Allah lambabah getanyo berarti getanyo kaidu bahagian sifat Allah nyo karena halam tu. Begitu pula kitabah yang ditulis itu bukan kalam Allah. Kalam Allah yang mana? Matlu. Makna yang terkandung di balik yang dibaca. Maktub. Makna yang tersirat di balik yang ditulis. Itulah kalam Allah. Maka kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kenapa demikian? Karena kalam Allah itu yang tersirat, bukan yang tersurat. Artinya apa? Mu'abbar anhu, makna yang tersirat di balik yang tersurat, makna tersebut sama seperti makna yang ada pada zatnya Allah. Andai kata Allah membuka hijab, menampakkan kepada kita, maka sungguh kita akan pahami apa makna yang dikehendaki oleh Allah daripada kalamnya, sesuai dengan makna yang dipahami dari yang tersirat dari kitabah yang tersurat. Dzalikal kitabul la raiba fih, yang tersurat, tidak ada keraguan di dalamnya. Seandainya Allah membuka hijab, maka maksudnya sama. Dalam kalam Allah pada azali juga maksudnya tidak ada keraguan pada kalamnya Allah. La taqrabuz zina, yang tersurat, jangan engkau dekati zina. Andai kata Allah membuka hijab kepada kita, menampakkan kalamnya, kita pun akan paham daripada kalamnya Allah bahwa zina itu jangankan dilakukan, didekati pun jadi haram. Sama maksud, ada beda. Ya, jadi wate yang legetanyo tak baca nyenkan kalam Allah lamba bah getanyo nyo be lampom. Sama bandingan lagi getanyo kun Allah. Allah itu ibarat satu kalimat yang menunjuki kepada diri zat. Satu kalimat yang menunjuki maksudnya kepada diri zat. Lagi nan urang apa mae. Nyan apa mae ibarat. Yang mu'abbar anhu dah, yang mu'ulai, mubadan, mugaki, mujarawa. Watatakeun apa mae tubuh gaknya na lambabah getanyo hana. Yang na lambabah getanyo ibarat dari apa mae.
Begitu pula tak kala kita mengatakan Allah, yang ada dalam mulut kita ibarat satu kalimat yang menunjuki kepada maksud tertentu. Itulah zat yang qadim, yang wajib wujud, wajib disembah. Sedangkan zatnya Allah yang mu'abbar anhu tidak masuk dalam mulut kita. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran, yang masuk dalam mulut kita adalah ibarat kalimat per kalimat, yang kalimat tersebut adalah bahasa makhluk. Sedangkan mu'abbar anhu masih melekat dengan zatnya Allah, tidak pernah masuk dalam mulut manusia. Kamu tahu? Tadi menyekam putrana pertanyaan. Menyekam putrana pertanyaan. Kamu nah pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada saudara kita sayang kalau kita ngomong semua bahasa Aceh. Pasti nggak paham kan? Nah pertanyaan? Hana pertanyaan tentangnya putra lain. Bab sembahyang putrana peladayang. Dang-dang tayawo. Perkara masalah jamaah ada pertanyaan? Mana tanya ilun? Seandainya nyolun tanya. Seandainya imam terjadi sujud setelah sujud yang kedua, duduk kembali, kemudian sujud kali yang ketiga, baru bangun kepada rakaat selanjutnya. Artinya apa dah? Imam kagak sujud kagak dua ke, lihat ke sujud, lalu kedua antara dua sujud, kemudian ke sujud kembali, kedua balik. Yang pada hakikatnya setelah sujudnya kali yang kedua langsung bangkit kepada rakaat selanjutnya. Yang jadi pertanyaan, apa hendaknya yang dilakukan oleh si makmum? Apakah dia itu langsung bangkit kepada rakaat selanjutnya karena Allahu Akbar ibuke makmum ka bedah? Ibadah ini. Wate ka ibadah ke rakaat selanjutnya. Apakah makmum menunggu pada rakaat tersebut hingga imam bangkit, atau si makmum harus turun duduk mengikuti imam? Kalau makmum turun sama dengan dia itu melakukan suatu hal yang salah, yang dia ketahui itu pasti sah karena imam telah menambah. Jadi jalan keluar bagaimana supaya tidak salah agar tidak keluar jalan? Jawaban dia bagaimana? Makmum langsung bangun, langsung berdiri, kemudian menunggu yang kabatir semayang. Yang kabi batir semayang. Jut para menyebak surah kalih tapingan, hana mupingan. Maka jalan yang pertama mengingatkan imam subhanallah, hana mupingan, na surah para na nyo hana para tapi hana salah pakai bancara, hana tuat para. Tetap kita mendapatkan pahala jamaah, tidak mesti harus para dengan imam. Maka ada yang dilakukan oleh makmum dengan cara sengaja dapat membatalkan salat si makmum. Ada pula yang dilakukan oleh si makmum secara sengaja tetapi tidak membatalkan salat si makmum. Contoh, yang dilakukan dengan kesengajaan dapat menyebabkan batal salat seseorang. Contohnya, menambahkan rakaat, menambahkan rukun. Apabila salat sendiri sengaja menambahkan rukun, batal salat karena dianggap tala'ub, bermain-main. Tapi ketika seseorang mengikuti imam, dia sengaja menambahkan rukun, sengaja menambahkan
duduk sengaja padahal kali gedang getron balik kan kedua kira saja na batua semayang bahkan yang wajib tunggu ketika imam leh kedua gesujud kedua lau imam kadang kepada rakaat selanjutnya jalan keluar bagi makmum pakai bat leh ipu ingat hana mupi ingat wajib terendu nya pakar ulun pegah na salah barosa dalam jamaah leh semayang melek-lek tu pakar lek-lek rupanya mendum tempom leh putupat ke hana tupat rupanya jalan keluar ketika imam kageduk balik antara dua sujud kan kebedah ke rakaat selanjutnya sekalipun makmum sudah bangkit kepada rakaat selanjutnya wajib bagi si makmum duduk kembali ikut imam wajib duduk kembali ketika imam sujud maka si makmum tidak boleh sujud karena sujud sudah dilakukan waktu ke sujud imam ipingat lam hana mau pingat hana kagedak ni gede karena mengingatkan imam yang salah itu hukumnya sunnah bukan wajib ya bahasa salah anda mengingatkan imam yang salah hukumnya sunnah termasuk mengingatkan orang buta yang hampir jatuh di dalam tempat yang dalam misalnya parit dan sebagainya hukumnya sunnah bukan wajib maka mengingatkan imam hukumnya sunnah sudah diingatkan tetap imam tidak tahu di mana terjadi salahnya kakek dia tak dua boleh sujud kali andai kata hana nedua tetap nedang balik nepreh imam lalu imam ke sujud dia ke sujud ke bangkit imam kepada rakaat selanjutnya draw nekabadi pakan batu karena sudah berselang dengan imam dua rukun yang pertama duduk antara dua sujud yang kedua sujud walaupun dua rukun itu menurut kita makmum dua rukun yang salah akan tetapi menurut imam itu dua rukun yang benar berselang dua rukun dengan imam kita lebih dahulu melakukannya daripada imam maka salat si makmum batal ya berdega-dega ramai relah lambapnya ya, ujung but mupu salah di imam tiba ni imam yang gede imam pada hidra ke makmur dah ya kamu tahu tunggu ketika imam ke sujud balik Allahu Akbar kedua lalu ke sujud balik itanya wakatadang kepada rakaat selanjutnya nyan jalan keluar bagi makmum kali tapi ingat hana mupi ingat maka turun dua balik dua imam ke sujud tanya baik sujud pakan baik tak sujud karena sujudnya kali ke pubut le imam baik le ikut dua nyawa supaya baik meliang dua buah rukun dengan imam menyahanata dua buah rukun dua sabah rukun sujud sabah rukun batal sembahyang sedangkan kata dua cuma berselang terdahulu kita makmum daripada imam cuma satu rukun itulah sujud yang tidak kita lakukan dua kata dua balik ya ini opre dia ke sujud imam Allahu Akbar kepada rakaat selanjutnya baru kita bangkit mengikuti imam balik yang perlu kena pegah putra dak hana tapi ingat imam yang kamu tamah rukun tersebut hana pupula biarlah imam sujud kembali dan duduk antara dua sujud biarlah hana masalah hana batil karena iganya yang kepubuatnya kan sengaja tapi tua hana tapi ingat subhanallah hana tapi ingat ke hana ke dia takut-takut na imam latah subhanallah walhamdulillah jawab tu alhamdulillah tu ujung but zikir wallahu akbar dari dalam nah maka mengingatkan imam yang salah itu hukumnya sunnah sekalipun imam sudah menambah sujud duduk antara dua sujud maka li katanya tak duduk mentang dah hana pingat nempu takut mau pingat leklon tu hana mau oleh begitu pula dalam mengingatkan imam ketika terjadi salah bacaan ayat Al-Quran apabila tidak dibutuhkan maka lebih baik jangan diingatkan waktu tak gada sabah huruf ataupun gada sabah kalimat tapi lancar ke kalimat selanjutnya biarlah baik lebih ingat ulikot takurlah mendung tu bata pingat ulikot kerana maholeh mandum relah karena sigarlah relah mendum je nyanda kuluhu pirlah lam getakat iza jaa bi hana betul ya
Dia perti lagi lintu baru tak terima nikah ya. Sehingga ada pegahan betulnya tapi yang juga boleh. Jadi yang perlu ingat mengingatkan imam sunnah. Ya, karena pertanyaannya. Papua 8 tahun tu dia. Imam empat rakaat kedua mana dulu dah awal. Ya. Udah dia tak lagi ni. Ya. Makmum itu pingat. Ya. Bahan. Ya. Imam betul tu. Ya. Pertanyaan ini maksudnya nak betul imam. Mandua ke betul? Mandua betul. Makmum yang pingat betul. Imam yang terang baksa betul. Karena gepingat atrabut sunnah yang geyo pingat tinggal rukun. Nyo gepi ingat atra salah, yang pingat pasti salah. Nyo makmum batal salatnya, imam pun batal salatnya karena sudah bertalabus dengan rukun, dengan wajib, kemudian kembali ulang kepada sunnah, maka imam itu batal salat. Makmum yang memberitahukan kepada imam subhanallah sekalipun dia itu niat zikir, dia pun batal salatnya karena mengingatkan sesuatu yang salah, maka dianggap tala'ub, bermain-main dalam salat. Yang mendua betul. Yang payah cok target le urung keleh. Allahu akbar urung keleh jo cok kendali. Yang mendua kan karena kecuali le imam golom tegak seutuhnya kepada rakaat selanjutnya, baru tengah gebeda golom tegak. Arti golom tegak putra, golom termasuk kepada berdiri walaupun golom betul. Golom termasuk kepada bagian berdiri mantang bab-bab beda yang dia terbalik. Ya. Ya. Berarti berat fiqah pun dah balik pun ke? Ya. Ya. Lalu imam jangan diingatkan. Ya. Diingatkan. Habis imam turun. Habis itu baca ayat salam. Ya. Oleh salam ke jamaah imam nanti mereka sudah lanjutkan. Ya. Ayat jadikan. Ya. Jadikan. Ya. Tapi sebahagian orang parah. Ya. Lalu ikut. Hana tu para, kemudian para. Karena imam walaupun kabur paling kepada arah yang berbeda, lalu makmum yang pingat tengku hansip berakan, lu balik baca gedang julat. Hana betul. Kerja bukan anak kita awal. Ya. Anak kita awal kerja. Ya. Kerja balik. Yang ke le imam turun bukan untuk tujuan sunnah, tujuan untuk rukun ke pekele mum kadua daya ke maka jaga turun. Saya kira ke depan daya awal ti pun kan hang turun. Makmum yang pingat ka betul semayang. Imam mana betul? Karena ke pekele kanyan katrok bak makam rukun daya ke maka jika pubuat daya ke assalamualaikum maju. Ya, yakin ketiga cuma nama makmum ini ke tengku hansip belakang. Ikatnya ka betul yan. Imam kepada balik je. Sekalipun imam sudah mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, zikir itu tidak membatalkan salat. Sekalipun imam sudah berpaling arah kiblat, yang penting baik berpaling kepada berhadapan dengan imam. Hana masalah, balik-balik kembali ba arah sat Allahu akbar. Hana betul semayang. Menyambung grade. Menyenca dua tu. Maka tergantung dah sembahyang. Berbicara yang banyak batal salatnya. Ya. Ka betul. Kanya kamu khatabah ke, ka saling berbicara. Tapi kan bahasa yang mukhatabah hana betul. Itu yang legap. Hana buat. Karena kan buat sengaja. Jadi yang perlu diingat, batal salat melakukan sesuatu yang bukan salat sengaja. Sengaja berkata-kata, sengaja langkah 3 kali berturut-turut, sengaja.
Sesuatu yang tidak disengaja tidak batal. Contoh, retiko iku pam retiko alahkah lagawa. Pada batal kalau tak sengaja letak. Ataupun karena terlalu khusyuk membaca ayat Al-Quran, maka memugak-gak tu ulai, mugak-gak badan. Ya bunayya la tasyrik billah. Karena terlalu khusyuknya, hana batal kan sengaja. Kecuali sengaja sikap benar-benar, kan batal. Sami Allahu liman hamidah. Karena terlalu khusyuk Rabbana walakal hamdu, karena tadabbur makna daripada zikir Rabbana lakal hamdu, hana getele mugak-gak jarau, hana batal. Yang batal ke sengaja. Jadi jangan lupa kalimat sengaja berdehem-dehem, sengaja melangkah 3 langkah berturut-turut, sengaja. Apabila tidak sengaja, maka tidak batal. Hanya kalimat sengaja berdua ya. KB. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.